Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana di episode kali ini kita akan merakitkan PC untuk subscriber layar desktop dari Waringin Kurung, Kabupaten Serang ya, Banten ya. Jadi ini adalah komponen-komponennya. Sebelum kita mulai rakit PC kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, apa saja komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini? Langsung aja kita mulai. Budget dari rakitan kali ini adalah sekitar 9 jutaan ya untuk komponennya, dimana kebutuhan utamanya adalah untuk editing dan ya sedikit-sedikit untuk gaming lah ya. Jadi di sini yang menentukan komponen-komponen yang kita pilih ya untuk rakitan kali ini. Nah, untuk prosesornya di sini kita menggunakan sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 2600, 6 core 12 thread dengan base clock di 3,4 GHz dan boost clock up to 3,9 GHz. Ini adalah saya rasa salah satu prosesor paling worth it kalau tujuan kalian adalah untuk editing ya. Tujuan utamanya untuk editing, maka ini adalah salah satu pilihan terbaik ya. Dengan multi-threaded performance yang saya rasa sudah tidak diragukan lagi ya. Dengan harganya sekitar 2 jutaan, saya rasa di rentang harga yang mirip dengan dia, multi-threaded performance dari yang satu ini adalah salah satu yang paling unggul yang ada di pasaran saat ini untuk prosesor sekelasnya ya, sekelasnya. Jadi untuk editing dia salah satu pilihan terbaik lah ya saya rasa. Dan kita lihat nanti performance dari prosesor yang satu ini seperti apa, dan tentu saja nanti untuk gamingnya juga seperti apa, karena ini prosesor nggak cuma untuk editing, tentu untuk gamingnya pun dia masih cukup mumpuni juga gitu ya. Ini untuk prosesornya. Dan berikutnya motherboard. Di sini kita gunakan motherboard dengan chipset B450M ya, yaitu dari Gigabyte B450M Gaming. Ini adalah salah satu motherboard dengan chipset B40M class value ya, kelas yang cukup terjangkau, tapi kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Saya pernah membahas di komparasi motherboard chipset B450M yang ada di pasaran dengan rentang harga 1 sampai 1,5 juta. Ini adalah salah satu yang cukup recommended ya, saat itu saya bandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang lain. Jadi kita akan lihat nanti motherboard yang satu ini bagaimana performance-nya untuk menghandle sebuah Ryzen 5 2600 ya. Kita akan lihat nanti. Kemudian berikutnya untuk VGA card. Nah, di sini VGA card kita gunakan sebuah VGA card dari MSI, yaitu MSI GTX 1650 Super Ventus XSOC ya. Ini 1650 Super dari MSI yang saya rasa kita tahu bahwa 1650 Super untuk VGA di kelas 2 jutaan ya, 2 sampai 3 juta adalah yang paling worth it saat ini ya. Kalau menurut saya di rentang harga segitu, maka 1650 Super adalah salah satu pilihan terbaik gitu ya. Maka dari itu kita akan gunakan ini. Dan kita tahu bahwa VGA Nvidia kalau untuk editing, terutama untuk aplikasi yang menggunakan Adobe ya, Adobe Premiere Pro misalnya, ini akan sangat tangguh sekali karena punya fitur CUDA ya. Jadi kita akan lihat kombinasi 1650 Super dengan Ryzen 5 2600 di sini ya. Kita akan lihat nanti. Kemudian berikutnya untuk RAM, kita gunakan RAM-nya adalah 16 GB kembali dari G.Skill ya. G.Skill Ripjaws V 16 GB kit 2x8 GB 3000 MHz. Nah, ini adalah RAM yang memang tidak RGB tapi speednya udah 3000 MHz dan dari brand yang sudah tidak diragukan lagi, yaitu G.Skill. Kita akan kembali pakai ini ya. Kemudian untuk penyimpanannya di sini kita gunakan dua ya. Yang pertama, kita gunakan SSD. SSD berukuran 240 GB, SSD SATA dari Adata, yaitu Adata SU650 240 GB ya. Ini udah kesekian kalinya kita gunakan Adata ini. Kemudian berikutnya kita juga gunakan hard disk 1 TB dari Seagate Barracuda series ya. Itu untuk penyimpanannya. Berikutnya adalah power supply. Nah, power supply pun tentu kita juga pengen power supply yang kualitasnya bagus. Maka di sini kita pilihkan power supply dari Cooler Master ya. Cooler Master Elite 500 V4 ya. Ini 500 watt 80 plus ya. Ini adalah salah satu keluaran baru dari Cooler Master dan disebut-sebut sebagai penerusnya seri MWE, karena dulu MWE itu adalah 80 plus white dan sekarang MWE sudah naik kelas ke 80 plus bronze. Nah, maka Cooler Master mengeluarkan lagi seri Elite-nya yang 80 plus biasa. Nah, di sini kita gunakan yang 500 wattnya ya. Kita gunakan yang satu ini. Kemudian
Yang terakhir, kita gunakan casing. Nah, ini casingnya juga casing yang baru, ya nggak lama ini baru rilis ya, baru keluar, yaitu dari Montech ya, yaitu Montech X2 Mesh ya. Jadi ini casing yang depannya mesh ya, dengan ada dua fan ukuran 140 mili ya, cukup gede, dua fan di atasnya, dan sudah include fan juga di belakangnya satu, dan tentu RGB juga ya, nyala-nyala RGB. Dan ini akan kita pakai di rakitan kali ini ya. Itu aja untuk komponen-komponennya. Kita lihat, kita rakit dulu PC-nya dan seperti apa nanti performance-nya. Ya, yang pertama langsung aja kita bahas mengenai performance dari PC yang satu ini untuk menjalankan aplikasi yang bersifat productivity. Dalam hal ini kita coba menjalankan aplikasi editing video menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 ya. Dimana di sini ketika menjalankan Adobe Premiere Pro CC 2020, proses editing menggunakan PC yang satu ini berjalan dengan sangat lancar ya, tanpa kendala, tanpa lag. Dan memang ini adalah spesialisasi dari prosesor yang kita gunakan, terutama ya di sini Ryzen 5 2600 yang memang spesialisasinya di editing ya, sehingga performance editingnya di sini pun sangat-sangat enak sekali menggunakan PC yang satu ini. Nah, kita pun juga seperti biasanya coba encoding ulang sebuah video yang menjadi standar di layar desktop ya, yaitu durasinya 16 menit 8 detik 1080p untuk YouTube dengan ukuran file cukup besar ya, yaitu 1903 MB atau hampir 1,9 GB ya, atau hampir 2 GB ya di sini ya. Nah, ini kita encoding ulang dengan PC yang satu ini membutuhkan waktu 12 menit 43 detik ya, waktu yang cukup cepat ya, jadi sekitar 0,78 kali dari durasi videonya. Itu artinya memang PC yang satu ini cukup bisa diandalkan ya, dengan budget 9 jutaan bisa melakukan encoding dengan sangat cepat ya ukurannya, karena memang file yang kita gunakan, video yang kita encoding ulang itu adalah berukuran file cukup besar ya, 1,9 GB dengan durasi cukup panjang, bisa di-encoding dengan waktu yang cukup cepat yaitu 0,78 kalinya. Jadi PC yang satu ini saya bisa bilang bahwa dengan budget 9 jutaan untuk editing memang cukup worth it ya. Berikutnya kita bahas mengenai gaming performance dari PC yang satu ini, di mana kita coba di 7 game. Dan game yang pertama kita mulai dengan game GTA 5.
game sejuta umat ini kita coba di resolusi 1080p dengan preset grafik very high ya, dan MSA kali 2 ya. Di sini mendapatkan average FPS 85, nilai 85 FPS untuk game GTA 5 di 1080p rata kanan. Ini saya rasa pencapaian yang sangat bagus sekali ya. Dengan temperatur CPU dan GPU yang masih aman sekali, CPU maksimum di 62, GPU maksimum juga di 62. Jadi pencapaian yang sangat bagus sekali untuk menjalankan game GTA 5 dengan PCIe 1 ini. Kemudian berikutnya kita coba dengan game Far Cry New Dawn, game yang lebih berat lagi ya, game AAA. Kemudian di sini di game Far Cry New Dawn dengan resolusi 1080p kita set ultra nih ya, rata kanan, mendapatkan rata-rata FPS 70, nilai yang juga sangat-sangat bagus sekali untuk kelas PC yang seperti ini yang masih budgetnya masih di bawah 10 juta ya. Rata-rata 70 FPS dengan temperatur CPU maksimal di 64 derajat Celcius dan GPU maksimal di 60 derajat Celcius. Ini temperaturnya juga yang masih sangat aman sekali ya. Berikutnya lanjut kita coba dengan Battlefield 5 ya, game AAA lagi. Battlefield 5 dengan resolusi 1080p kita set rata kanan lagi atau ultra. Di sini mendapatkan rata-rata FPS yang tinggi juga, yaitu 80 FPS. 80 FPS untuk kelas game seperti Battlefield 5 juga termasuk istimewa untuk kelas PC yang masih di bawah 10 juta ini ya. Dengan temperatur CPU maksimal di 64 derajat dan GPU maksimal di 64 derajat Celcius juga. Ini pencapaian yang temperatur masih aman-aman juga ya. Berikutnya kita lanjut dengan game yang kompetitif, yaitu Apex Legends ya. Apex Legends kita jalankan di resolusi 1080p dengan settingan preset grafik high atau rata kanan. Di sini mendapatkan rata-rata FPS yang tinggi banget, yaitu mencapai 100 FPS lebih ya, rata-rata di sekitar 100-an, dengan temperatur CPU maksimal di 64 derajat Celcius dan GPU maksimal juga di 64 derajat Celcius. Temperatur yang masih aman juga untuk kita menjalankan game ini berlama-lama ya. Kemudian lanjut ke game berikutnya, game e-sport lagi, yaitu Dota 2 ya. Untuk game Dota 2 di resolusi 1080p kita setting preset grafiknya best looking atau rata kanan, mendapatkan rata-rata FPS yang tumpah-tumpah, yaitu 180 FPS, tinggi banget ya, 180 FPS Dota 2 best looking 1080p. Temperatur CPU maksimum di 63 derajat, GPU maksimum di 64 derajat. Game berikutnya kita coba Valorant ya. Valorant dengan resolusi 1080p, preset grafik high atau maksimal ya di sini. Rata-rata FPS-nya adalah luar biasa tinggi, yaitu 215 FPS rata-rata dengan temperatur CPU maksimum 62 dan GPU maksimum 64. Jadi ini pencapaian yang juga sangat-sangat luar biasa, fantastis, sudah melewati 200 FPS untuk kelas PC yang nggak nyampe 10 juta ya, hanya 9 jutaan saja budgetnya. Dan performance-nya tadinya kita harapkan untuk editingnya saja, ternyata gamingnya juga luar biasa ya. Kemudian CSGO berikutnya, game terakhir ya, kita jalankan di resolusi 1080p dengan preset grafik very high atau rata kanan. Di sini sayangnya tidak bisa menggunakan MSI Afterburner, jadi kita hanya bisa melihat range FPS-nya saja ya. Di CSGO dengan 1080p rata kanan mendapatkan rata-rata FPS kisarannya adalah di sekitar 150 sampai 250 FPS. Jadi tinggi juga ya, sama seperti hanya Valorant tadi sudah tembus di atas 200 FPS untuk game CSGO rata kanan 1080p ya. Berikutnya, seperti halnya khasnya di layar desktop, kita coba bahas konsumsi listrik dari PC yang satu ini, tapi tidak hanya sekadar berapa watt saja, tapi berapa biaya listrik yang harus kalian keluarkan jika kalian punya PC seperti ini ya. Nah, saat kondisi idle, PC yang satu ini konsumsi listriknya adalah sekitar 75 watt. Dan saat kita jalankan gaming load, di sini kita jalankan game, dan game yang kita coba di sini adalah Far Cry New Dawn, game yang cukup berat. Di sini rata-rata konsumsi listriknya adalah sekitar 210 watt. 210 watt untuk sebuah PC seperti ini menjalankan game Far Cry New Dawn, saya rasa hitungannya mungkin nggak bisa dibilang irit juga, tapi nggak bisa dibilang boros juga ya. Nah, 210 watt itu kira-kira berapa sih biaya yang harus kalian keluarkan per bulannya jika kalian punya PC seperti ini? Nah, seperti biasa kita gunakan 3 simulasi, yaitu pemakaian 3 jam sehari, 6 jam sehari, dan juga 12 jam sehari. Untuk pemakaian 3 jam sehari, kalau kalian punya PC seperti ini dengan konsumsi listrik rata-rata sekitar 210 watt saat gaming load tadi atau saat full loadnya, itu biaya yang harus kalian keluarkan adalah sekitar Rp27.304 ya, nilai yang lumayan lah ya. Nah, kalau misalnya 6 jam per hari kalian main game terus 6 jam tiap harinya, maka per bulannya kalian harus mengeluarkan Rp54.609 ya.
54.000 per bulan kalau 6 jam per hari kalian main game. Dan yang terakhir, kalau kalian memang gamer sejati ya, 12 jam sehari kalian main game terus, untuk pakai PC seperti ini, itu pengeluaran per bulan listriknya adalah sekitar Rp109.219 ya. Ini kalau 12 jam per hari full load terus gitu kan, main game terus 12 jam per hari. Tapi kalau misalnya kalian hanya pakai untuk aktivitas-aktivitas biasa, ngetik-ngetik, browsing, kemudian ngedit-ngedit, sesekali render, ya itu biayanya tidak akan setinggi ini. Ini kalau main game terus ya, full load terus selama 12 jam per hari. Jadi kalau kita lihat konsumsi listriknya 210 watt dengan tadi biaya listriknya seperti tadi, saya rasa memang bisa dibilang ini termasuk kelas menengah lah ya. Tidak bisa dibilang irit juga, tidak bisa dibilang boros juga. Ya teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai PC rakitan kita kali ini dengan menggunakan Ryzen 5 2600 dikombinasikan dengan GTX 1650 Super ya. Dimana performance-nya tadi bisa teman-teman lihat bahwa secara editing ini PC jelas sangat bisa diandalkan ya. Dan gamingnya pun juga istimewa. Jadi ini PC yang saya rasa punya fungsi yang ganda ya, bisa editing juga dan juga untuk gaming juga pun tangguh di sini ya. Jadi bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman kalau kalian punya budget 9 jutaan ya, nggak nyampe 10 juta untuk kebutuhan utama untuk editing, sisanya untuk gaming. Kalian mungkin bisa pakai kombinasi seperti ini, karena memang Ryzen 5 2600 punya kelebihan dalam hal multi-threaded performance, sehingga dia punya keunggulan tersendiri untuk aplikasi yang bersifat productivity, editing dan lain-lain. Dia punya kelebihan di situ ya, dan gamingnya pun dia masih tetap cukup bisa diandalkan. Apalagi di sini kita juga pakai VGA-nya 1650 Super yang pastinya juga punya performance yang bagus, baik itu untuk gaming maupun untuk editing ya. Nah, secara budget ini PC menghabiskan untuk komponennya saja adalah sekitar 9,3 juta rupiah ya. 9,3 juta rupiah saya rasa budget yang cukup worth it ya, dengan performance yang bisa kita dapat tadi ya, editing yang sangat mantap, dan gamingnya pun bisa dibilang juga tetap oke ya, dan mantap juga gitu kan. Jadi 9,3 jutaan untuk budget komponennya saja sekitar segitu. Jadi budget yang masih saya rasa masuk akal dengan performance yang bisa didapatkan tadi ya. Nah, kalau kalian memang mau pangkas budget lagi di sini, kalau performance masih tetap pengen sama ya, mungkin kalian bisa SSD di sini pakai 240, kalian mungkin pakai 120 dengan tetap pakai harddisk 1 tera, atau kalau misalnya ini kalian casing bisa turunkan. Di sini casing kan pakainya Montek yang harganya hampir 500.000 ya, 490.000. Mungkin kalian bisa pakai casing harga 300 ribuan untuk dapat budget yang lebih murah dari ini gitu ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.